Kira-kira biayanya besar nggak sih ketika kita harus merencanakan ulang segala suatu tata kelola air, das, dan segala macam? Kabar-kabarnya BBWS punya anggaran yang cukup besar kok untuk Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Bersama saya sekarang ada dua narasumber. Satu Pak Marwan dari BBWS wilayah 2. BBWS Sumatera 2. BBWS Sumatera 2. Dan kawan lama kita, Bung Jaka dari Walhi. Kita masih bicara masalah, kalau aku bilang tragedi, tapi kalau orang bilang bencana ya sama aja. Tapi kayaknya lebih ke tragedi bagi aku karena sampai kita kehilangan arah. Sempat, walaupun akhirnya kembali ke arah yang agak benar. Dah di jalan lurus kita kayaknya Pak Marwan sekarang ini. Walaupun ada yang langkahnya kiri kanan juga. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kan arahnya bencana ini hidrometeorologi. Jadi pasti air dan berkait dengan cuaca. Oke, memang cuaca masalah, airnya jadi lebih banyak, tetapi kejadiannya di luar dugaan. Dan sungai kita ternyata kurang mampu menerima kayaknya beban itu Pak Marwan. Kondisinya kalau dilihat sama BBWS, bagaimana sebetulnya? Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya untuk ikut nimbrung di sini. Kita bahas suatu kejadian ya yang membuat kita semua terhenyak gitu. Bencana yang menimpa kita semua di Medan, saudara-saudara kita di Tapteng, Tapsel, di Aceh, Tamiang. Kita ikut prihatin dan bersedih dan dengan kejadian ini, dan sebagaimana tadi yang Abang sampaikan, kejadian ini memang dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi ya. Jadi sebuah bencana yang dipicu oleh meningkatnya intensitas hujan. Nah, kita juga sudah mengikuti bersama apa yang memicu terjadinya peningkatan intensitas hujan yang sangat signifikan di daerah-daerah yang terjadinya bencana. Mungkin bisa kita bayangkan ya, contohnya di Medan ini salah satu pengamatan data yang dikeluarkan oleh BMKG itu di pos pengamatan di Helvetia, yang biasanya data curah hujan ya paling besar itu hanya 22 mm per hari, 28 mm per hari. Ini salah satu contoh. Nah, tahu-tahu pada saat kejadian tanggal 27 November 2025 terjadi lonjakan yang luar biasa, mencapai 229 mm per hari. Jadi bisa kita bayangkan meningkat curah hujan itu 10 kali lipat gitu. Dan itu terjadi bukan hanya, hampir semua pengamatan di Tapsel, Tapteng, di Sumatera Barat juga mencatat bahwa memang terjadi peningkatan intensitas hujan yang sangat luar biasa gitu. Jadi memang pemicu utamanya bencana itu adalah peningkatan curah hujan tadi yang dipicu oleh adanya badai tropis itu ya. Nah, terus mungkin kalau kita bicara terkait dengan tadi Abang sempat sampaikan, kita bicara misalnya kapasitas tampungan sungai gitu ya. Tentunya kita bicara berapa besar sih debit yang dibangkitkan oleh curah hujan sebesar itu gitu. Iya, karena 10 kali lipat nih kan. Betul, itu peningkatan curah hujannya 10 kali lipat. Ya tentunya kalau kita orang teknis, orang sumber daya air
mendesain sistem pengendalian banjir itu, mungkin kalau untuk perkotaan itu katakanlah debit kala ulang 25 tahun ya, Q25, atau kalau di sistem pengendalian banjir kita di Kota Medan ada 3 sungai ya, ada Percut, Deli, sama Belawan. Nah, kita misalnya melihat di dalam desain di Percut itu didesain Q50. Kalau ulang 50, karena skenarionya ketika Sungai Deli yang masuk langsung ke kota Medan kapasitas tidak bisa, agak sulit kita kembangkan lagi lebih dari Q25. Nah, makanya skenarionya kita tampung di Sungai Percut. Ketika debit yang melewati Sungai Deli lebih dari Q25, dia akan lari melewati floodway Deli Percut. Nah, itu yang sudah kita bangun, dan itu kapasitas tampungnya itu mungkin hampir 200 meter kubik per detik, sangat luar biasa. Jadi kalau kemarin misalnya tidak ada floodway itu, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi di Kota Medan. Mungkin rumah gubernur lebih daripada kemarin. Kerusakan sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita melihat bahwa sistem pengendalian banjir yang sudah dibangun oleh BPWS selama ini ya cukup efektif berfungsi. Gitu. Kita juga melihat cepat ketika terjadi genangan, kemudian genangan itu mengalir kembali atau surut kembali, itu juga nah, kita balik kembali ke pertanyaan Abang tadi terkait dengan kapasitas tampung dari sungai. Nah, ini tentunya kita bicara bagaimana sih kita menghitung debit yang akan melewati yang akan masuk ke sungai itu tadi. Mungkin metode sederhananya itu ada suatu perhitungan, itu namanya itu metode rasional ya. Metode rasional itu untuk catchment area yang kecil itu masih relevan untuk digunakan. Di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada intensitas hujan, ada koefisien limpasan, kemudian ada luas daerah yang mempengaruhi terjadinya debit. Nah, keterbukaan lahan dan segala macam itu ya. Nah, betul. Nah, kalau kita lihat di situ kan persamaannya itu kurang lebih 0,0274 kali intensitas hujan dikali C faktor limpasan, kemudian nah, dua faktor yang tadi, intensitas hujan kemudian luas areal, itu kan given. Ya. Itu given gitu kan. Curah hujan kita, apa yang bisa kita lakukan? Ketika Allah mendatangkan hujan, itu rahmat buat kita semua gitu. Luas daerah tentunya given. Tapi ada satu faktor yang variabelnya sangat besar, yaitu disebut dengan koefisien limpasan. Nah, ini yang mungkin sesuai dengan temanya yang kita bahas hari ini, koefisien limpasan. Apa yang pengaruhinya gitu? Apa yang menyebabkan koefisien limpasan itu meningkat dari dulu misalnya mungkin 20% dari air hujan itu yang akan menjadi run off atau mengalir di permukaan, sisanya akan terinfiltrasi ke tanah. Nah, sekarang mungkin dengan kondisi sekarang angkanya mungkin sudah di atas 60% yang menjadi run off. Nah, jadi mungkin di situ kita mungkin bisa ada ruang yang bisa kita diskusikan. Berarti secara logika, aku bawanya ke logika, Pak Marwan. Kalau run off-nya bertambah, berarti ada sesuatu di das yang sudah dan sedang terjadi. Makanya kalau kita lihat kemarin, kalau hanya masalah airnya saja, mungkin tidak akan separah ini kondisi yang terjadi. Tetapi karena run off-nya bertambah dengan hambatan tertentu, mendorong segala sesuatu turun ke sungai, sehingga sungai jadi gak kuat menahan, terbawa pula berbagai macam barang, ada kayu, ada segala macam. Ini memang bisa menjadi salah satu penyebab dari dorongan air dari atas ke bawah itu menjadi lebih parah buat masyarakat. Ya, tentunya persamaan empiris ini tentunya sudah melalui suatu proses panjang ya, sehingga persamaan empiris ini menjadi persamaan yang memang digunakan dimanapun ketika menghitung debit yang terjadi akibat adanya curah hujan. Nah, kalau pertanyaan Bang tadi, run off yang lewat itu apa? Mungkin kita kaitkan dengan energi yang dimunculkan sehingga bisa membawa, ya tentunya sangat logis, Bang. Jadi kalau seandainya tutupan lahan
di hulu, di daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air itu masih bagus. Jadi koefisien limpasan itu dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan. Oke. Ketika tutupan lahannya bagus, mungkin koefisien limpasannya hanya 10, katakanlah 10% yang akan menjadi runoff. Gitu. Jadi relatif akan terkontrol ke bawahnya. Akan terjadi infiltrasi, kemudian dia akan mengisi sistem air tanah kita, gitu kan. Dan yang akan lewat jadi runoff itu mungkin hanya ya 10-15%. Artinya masih bisa kita modelkan untuk menjadi sebuah sistem pengendalian banjir. Tapi kalau kita lihat ciri-ciri das itu kan bukan hanya daerah sungai, bantaran dan segala macamnya itu kan, bahkan water catchment di atasnya segala macamnya masuk dalam das. Nah, ketika water catchment-nya itu terjadi permasalahan, adakah itu yang dilihat Walhi? Iya, jadi kita sih dari awal ya Walhi melihat bahwa kondisi ini adalah bencana ekologis yang memang intensitas hujan itu adalah salah satu faktor, tapi faktor kecil kita bilang. Nah, faktor kecil. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa permasalahan di sungai itu kan tadi daya tampung, kan kemudian debit yang tidak lagi mencukupi. Dan bahkan udah ada way out-nya, jalan keluarnya dengan kanal kalau untuk Kota Medan. Iya. Tapi karena di wilayah banyak, tentu nggak ada kanal seperti Kota Medan kan? Nah, iya tentunya harus ada dia resapan yang alami kan, gitu. Resapan alami apalagi kalau bukan sebenarnya pohon. Oke. Nah, hutan itu. Nah, jadi dari awal Walhi menyatakan bahwa ini merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh tutupan hutan yang atau deforestasi yang hilang secara drastis. Nah, kalau tadi mendengar penjelasan bahwa ketika misalnya tutupan hutan itu bagus, mungkin infiltrasinya ke bawah itu bisa diminimalisir. Dan gitu. masih bisa dikendalikan. Iya, masih bisa mungkin dalam tahap pengendalian. Iya. Nah, itu jadi ada kerusakan kita melihat di situ. Nah, ini yang menjadi kalau kita bilang menjadi akar permasalahan sebenarnya, Bang. Oke, jadi permasalahannya kan tetap di ekologinya ya. Ekologi. Nah, di das sendiri tentu ada kaidah-kaidah ekologi yang menjadi patron yang dipergunakan dalam pengendalian tata air ini mungkin, Pak Marwan? Terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai, mungkin sedikit ya, mohon maaf, mungkin kita review peran kita masing-masing di sini. Nah, mungkin betul seperti yang Abang sampaikan tadi, ketika kita bicara das, kita bukan hanya bicara sungai, sempadan, dan pemukiman yang ada di sekitarnya, tapi kita bicara suatu luasan yang dibatasi oleh suatu punggung gunung, katakanlah seperti itu, atau punggung bukit, yang menyebabkan aliran itu terfokus ke menjadi satu sungai. Sebuah gitu. sungai. Okay. Gitu. Nah, secara kewenangan pengelolaan, nah kita dibatasi oleh kewenangan tadi untuk daerah aliran sungai yang berada di daerah hulu atau tutupan lahan lah, katakanlah seperti yang tadi itu. Nah itu tentunya itu menjadi kewenangan dari BPDAS yang berada di bawah Kementerian LHK. Ya. Oke. Nah sementara kita sendiri dari BBWS Kementerian PU dari Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, kita lebih kepada pengelolaan sistem sungai yang ada, baik itu di situ pengendalian daya rusak seperti banjir, ada kelebihan debit yang berlebih, ada di situ ada misalnya terjadi kekurangan air, ada pemanfaatan untuk irigasi, air baku dan lain sebagainya, antisipasi banjir seperti pembangunan bendungan dan lain-lain sebagainya. Kita lebih ke badan sungai itu sendiri, gitu. Itu yang kita kelola. Tapi tentu ada koordinasi dengan pihak lain untuk menjaga das itu sendiri. Betul. Ada suatu wadah sebenarnya yang sudah
sudah cukup lama ya, ada namanya itu TKPSDA, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Jadi itu adalah sebuah wadah yang dibatasi oleh wilayah sungai ya. Jadi kalau kita ada 3 wilayah sungai yang menjadi kewenangan kita, tentunya di masing-masing wilayah sungai itu ada TKPSDA-nya sendiri, ada Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sendiri. Nah, disitulah lintas-lintas institusi, lintas sektor tadi kita berdiskusi dan mencarikan solusi penanganan masalah daerah aliran sungai ini. Gitu. Apalagi kita sudah melihat, walaupun bukan di daerah kerja Pak Marwan, tapi kita sudah melihat dampak dari kerusakan ekologis di atas akan mempengaruhi sungai-sungai yang dilalui oleh dasnya, yang menjadi jadi hilir dari das itu semua. Nah, dampak dari das itu sendiri juga sudah dirasakan bagi warga Medan ketika hujan berlebihan. Dan kita kemarin lihat kanal itu penuh. Tuh. Dan itu mungkin baru pertama kali saya ngelihat secara nyata kanal itu penuh. Dan itu bisa membuktikan bahwa memang ada penjagaan ke pusat kota Medan melalui kanal. Walaupun kemarin ada yang sempat heboh orang-orang tentang kenapa gini, kenapa begitu. Nah, namanya banyak yang awam terhadap hal seperti ini. Nah, dari yang kita alami ini, mungkin BBWS punya gambaran apa sebaiknya akan kita lakukan sesudah kejadian ini. Ya. Walaupun mungkin nggak sampai ke sektor yang lain ya, tapi kan punya. Ya. Karena menjaga sungai. Betul. Jadi pertama tentunya kita harus mengevaluasi ya. Kita harus mengevaluasi karena banjir November 2025 ini sebenarnya ulang tahun ya. Karena 2024 kejadiannya juga 27 November 2024 gitu. Artinya ada sebuah siklus mungkin ya yang mungkin kejadiannya kita tidak tahu ya, Allah alam gitu. Artinya kita harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengendalian banjir yang ada di Kota Medan dan sekitarnya ya, yang menjadi kewenangan kita. Karena sistem pengendalian banjir kita ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bangun berdasarkan asumsi-asumsi curah hujan yang terjadi selama rentang waktu itu. Gitu. Artinya kita harus melihat lagi apakah memang kapasitas sungai yang kita desain itu masih relevan, apakah itu masih relevan untuk debit desain Q25 misalnya gitu, atau jangan-jangan memang kapasitas sungai yang ada akibat adanya penyempitan gitu, ada agradasi, kemudian debit yang lewat juga ternyata lebih besar dari ketika kita ngedesain, itu harus kita rancang ulang sistem pengendalian banjir. Nah ini yang pertama tentunya seperti itu, kita harus melihat sistem yang kita desain ini seperti apa. Walaupun sebenarnya Bang, sistem yang kita bangun ini, kita desain ini sebenarnya belum tuntas juga dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan desain yang dulu gitu. Masih ada penggalan-penggalan terutama di daerah tengah ya, daerah Kota Medan itu yang belum bisa kita laksanakan konstruksinya karena masih ada proses-proses pembebasan tanah dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini, menurut saya yang paling penting itu kita harus mereview kembali apakah sistem kita ini masih mantap atau tidak. Jangan-jangan kita memang sangat membutuhkan adanya bendungan di hulunya Sungai Deli. Karena Sungai Deli ini sangat vital. Kalau menurut saya ini sangat vital untuk Kota Medan. Ya, gitu. Cuman kan kalau logika awam, setiap kejadian banjir memang harus ada rekonstruksi mungkin ya. Kenapa? Kita lihat aja lah, sedimen yang terbawa itu nggak ada yang terbuang kan? Iya betul. Sehingga apapun yang kita rancang mungkin akan punya dampak tersendiri, bahkan daya tampung sungai otomatis berkurang. Itu yang saya lihat kalau untuk Medan. Untungnya Medan tidak punya pembalakan liar di wilayah hulunya. Kalau sempat ada pembalakan liar di wilayah hulunya, saya nggak tahu. Mungkin seperti yang di tempat lain kejadiannya. Mungkin di Medan juga korban
dengan kecepatan air dan debit air sekian banyak bawa barang nggak kebayang, Iya. ya kan? Syukur ketika itu terjadi kita bisa bayang. Apa hal-hal seperti itu juga masuk kajian dari BBWS, memperkirakan debit air, kecepatan flow-nya segala macam ketika sudah terjadi bencana. Iya, jadi di dalam mendesain sistem pengendalian banjir tadi sebagaimana tadi sempat saya sampaikan, kita kan berpegang kepada debit design namanya. Debit design. Debit design. Kalau di perkotaan itu mungkin debit design kala ulang 25 tahun. Nah, tadi saya juga sempat ceritakan beberapa faktor yang membangkitkan debit design ini. Nah, dengan adanya kejadian ini, sudah seharusnya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita mengevaluasi sistem yang ada. Terus yang kedua, tadi kan Abang sempat sampaikan, banjir ini tentunya membawa sedimen. Artinya tampungan kita mungkin sudah sempat, sungai yang sudah sempat kita normalisasi, jangan-jangan sekarang sudah tertutup lagi gitu. Nah, itu memang harus kita review lagi, kita lihat lagi kondisi dampak yang terjadi pada sistem. Nah, di dalam pemrograman ini ya tetap kita harus ada namanya itu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, untuk program jangka pendek ini, memang ini kita sudah melakukan perhitungan cepat gitu. Kita sudah melakukan analisa berdasarkan kita survei ke lapangan kondisi infrastruktur yang ada, kemudian kita coba menghitung berapa biaya yang kita butuhkan, itu sudah kita usulkan untuk kita laksanakan rekon lagi atau pemulihan lagi di tahun anggaran 2026. Nah, untuk analisa jangka panjangnya tentunya kita masih membutuhkan waktu untuk menganalisa dan mengumpulkan data yang lebih akurat lagi. BBWS wilayah 2 Sumut ini udah mempersiapkan hitungan dari awal ya. Siap. Jadi setelah kalau kita lihat fase penanganan bencana ini ya, kita ada ada pada saat ada tanggap darurat ya. Nah, begitu ada kejadian bencana, setelah kejadian bencana itu tim kita langsung bergerak untuk melakukan inventarisir kebutuhan apa yang kita butuhkan dalam waktu cepat ini. Itu untuk wilayah-wilayah sungai yang belah Medan ya. Sebenarnya tiga das ini kan ke Medan nih. Sebenarnya kita bicara itu di kewenangan. Jadi yang kita sisir itu bukan hanya yang ada di wilayah Medan, tapi yang kita sisir itu adalah juga yang ada di daerah lain yang merupakan kewenangan kita. Dari hilir ke hulu, dari hulu ke hilir ya. Itu yang dilakukan oleh BBWS kan. Ya. Tapi kalau di wilayah yang tidak ada BBWS-nya, ada nggak, Pak? Wilayah yang kemarin terdampak ini yang tidak di bawah BBWS. Oh ya, jadi ini ketika kita bicara bencana sih, memang sudah tidak melihat kewenangan lagi ya Pak. Jadi memang data kita kumpulkan secara keseluruhan sistem lah ya. Katakanlah misalnya dampak terhadap kerusakan sarana prasarana irigasi. Nah, kita juga memotret yang sarana prasarana irigasi yang itu sebenarnya kewenangannya bukan di kita. BWS, memang kita mencoba memotret keseluruhan kondisi dampak dari kejadian ini. Kan ada yang tidak dalam batasan kerja BBWS. Nah, di situ yang kebanyakan kemarin kita temukan permasalahan yang berkait dengan ekologis kan? Iya. Nah, kira-kira kalau Wali melihat, kalau BBWS dia udah punya cadangan rencana yang task force-nya bagaimana, jangka menengahnya bagaimana, yang jangka panjangnya bagaimana. Kalau Wali ngelihat di wilayah yang betul terdampak di luar daripada hanya dampak sungai. Nah, iya, jadi akar permasalahannya ini kan harus diselesaikan juga. Nah, karena kalau misalnya akar permasalahan tidak diselesaikan, toh itu akan juga membawa beban kerja yang lebih besar kepada BBWS gitu kan. Nah, bahkan kita juga bisa memprediksi bahwa jika itu tidak diselesaikan, maka BBWS juga tidak akan sanggup ke depannya untuk memprediksi dan memitigasi permasalahan yang ada kan gitu. Nah, di sini kita dari Walhi juga melihat bahwa permasalahan penyelenggaraan kehutanan itu ini menjadi permasalahan juga. Kemudian tata ruang,
Nah, tata ruang. Jadi saat ini kan Kementerian Kehutanan itu kan dia hanya bisa mengawasi di dalam ranah-ranah yang statusnya adalah kawasan hutan. Nah, sementara di daerah hulu sana, nah itu status kawasan itu ada yang hutan, kemudian ada yang areal penggunaan lain, lain-lain sebagainya. Nah, yang areal penggunaan lain ini kan wilayahnya cukup besar. APL ya? Nah, APL ini kan cukup besar. Nah, ranah Kementerian Kehutanan untuk mengawasin hilangnya atau deforestasi di APL ini kan tidak sampai ke sana. Artinya harus ada perbaikan penyelenggaraan kehutanan di sini. Kita juga setelah itu kita juga harus melihat bagaimana tata kelola atau tata ruang itu. Bagaimana tata ruang ini juga harus diatur. Nah, jadi kita sendiri sebenarnya Walhi sendiri udah menyampaikan berkali-kali kepada Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan ATR BPN agar kawasan yang saat ini terkena bencana ini kita sudah lama sampaikan. Nah, ekosistem Batang Toru ini yang terdiri dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Selatan ini agar tata ruangnya itu diatur menjadi kawasan strategis nasional. Nah, dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Nah, artinya ketika tata ruangnya itu diperbaiki, maka segala aktivitas baik itu di APL maupun di kawasan hutan, nah itu bisa mengikuti kebijakan dari tata ruang yang ada. Nah, kan tata kelola airnya segala macam. Tata kelola air, kemudian bagaimana terkait dengan APL yang berhutan. Nah, tentu kan itu akan ada aturan turunan-turunan. Nah, inilah yang kita dorong selama ini juga, Bang Rizanul. Kita kan udah lihat kemarin juga Presiden juga udah pemerintah lah ya sudah memutuskan untuk memberhentikan 3 perusahaan besar, 1 tambang, 1 energi, dan 1 perkebunan. Apa cukup sampai di situ kalau Walhi melihat? Nah ya, memang Walhi melihat bahwa ekosistem Batang Toru ini kan banyak perusahaan-perusahaan, di situ ada sekitar 21. Nah, kemudian kita mengidentifikasi ada 7 perusahaan yang berkontribusi dalam laju deforestasi. Jadi 7 perusahaan ini itu telah berkontribusi dalam laju deforestasi seluas sekitar 10.000 hektar. Nah, jadi ketika perusahaan-perusahaan ini tidak dievaluasi aktivitasnya, kan gitu ke depannya, maka sulit bagi kita itu menekan laju deforestasi. Artinya sulit juga kita ke depannya itu membendung bencana-bencana seperti ini terjadi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak berharap itu dihentikan sementara, tapi harus ada evaluasi. Ada yang ditutup secara permanen atau paling tidak tata kelola mereka dalam hal deforestasi itu harus diperbaiki, gitu. Harus ada batas-batasan. Nah, dan pengawasan yang kuat. Karena gini, Bang Rizanul, Kementerian Kehutanan sendiri itu kan sudah mengakui bahwa personil mereka itu kurang. Itu sudah mengakui. Ketika personil kurang, kenapa izin-izin diperbanyak? Harusnya kan kita kalau bahasa Medannya tahu diri gitu kan. Tahu diri. Kalau udah tahu kekurangan kita segini, ya jangan kasih izin terlalu banyak karena permasalahannya nanti adalah di pengawasan. Nah, itu Kementerian Kehutanan sendiri yang mengakui kan. Nah, kita melihat di situ, Bang. Jadi bicara tentang sawit bukan berarti kita Walhi ini anti sawit, tidak. Tapi kita anti tata kelola sawit yang salah. Nah, seperti itu. Jadi kita bicara tentang tata kelola ini yang amburadul. Kalau Walhi ngelihat dengan ini kan udah terbukti ya, air tidak lagi sanggup ditampung tanah, ya kan? Kalaupun ditampung tanah jadi longsor, ya kan? Yang nggak longsor malah mendorong balok-balok yang nggak keruan dari mana, entah dari mana itu turun menghantam masyarakat. Dan perlu nggak ada kata moratorium atau bahkan pemberhentian total untuk... Ya, jadi memang Walhi dari awal itu menyatakan bahwa ini harus cepat dimoratorium dan dihentikan total segala aktivitas yang dia berdampak pada ekosistem atau lingkungan itu, ya termasuk aktivitas-aktivitas deforestasi. Nah, baik itu dari tambang, kemudian dari energi atau dari perkebunan, ini harus dimoratorium dulu izinnya ini. Bila perlu cabut dulu. Kenapa? Karena kita juga harus paham bahwa lokasi ini adalah resiko dengan
resiko banjir bandang dan tanah longsor yang tinggi gitu. Nah, ini udah ada kajiannya sendiri gitu. Bahkan pemerintah yang mengkaji itu gitu. Nah, jadi inilah yang memang seharusnya menjadi landasan pemerintah melakukan evaluasi terhadap itu. Sebetulnya kalau kita lihat dari pemberitaan yang ada kan Pak Marwan maupun Jaka, sebelum kejadian itu sebetulnya udah ada warning yang diberikan, ya, baik itu sengaja atau nggak sengaja, aku nggak jelas itu apa segala macamnya. Tapi adalah warning yang sudah diberikan, baik itu dari pemerintah, baik pun dari alam sendiri. Kita ngelihat tidak serta-merta segala sesuatu terjadi begitu saja. Bahkan sampai hari sebelum kejadian di Aceh, Gubernur Aceh bahkan sudah menyuruh stop dan keluarkan semua alat berat dari hutan Aceh. Itu kan udah gambaran mungkin naluri dia pernah kena tsunami atau gimana ya Bang Marwan. Kenapa hal itu tidak ditekankan Walhi lagi? Ya, gini Bang, Walhi sebenarnya kalau untuk jadi kita juga merupakan bagian dari forum pengurangan risiko bencana. Ya. Nah, kita juga bagian dari itu. Nah, kita juga melihat di forum itu, nah ini kan yang dibentuk oleh gubernur ya. Ya. Nah, kita juga melihat di forum itu bahwa bahkan setelah BMKG itu mengumumkan kan gitu, mengumumkan situasi ini sudah bilanglah genting terkait Kita bencana. okay. Nah, tidak ada juga upaya mitigasi dari forum itu. Nah, kalau Walhi sendiri sebelum adanya bencana, kita memang sudah mengkampanyekan bahwa ada permasalahan di ekosistem Batang Toru. Okay. Bahkan dari tahun 2021, ya. Nah itu juga tahun 2019 itu bahkan kita gugat itu PLTA Batang Toru itu, supaya menghentikan aktivitasnya. Apalagi itu dia berada di atas patahan gempa. Nah, artinya ini menjadi momok nih ke depannya. Nah, itu bisa jadi kuburan massal bawahnya itu kan. Nah, ini kita udah dari jauh-jauh hari ini kita kampanyekan supaya ini harus diperhatikan betul-betul nih. Nah, seperti itu. Nah, sampai detik ini, sampai sebelum kejadian bahkan, itu kita udah koordinasi kepada Kementerian ATR BPN Juli atau Agustus. Itu kita udah koordinasi ke ATR BPN, ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tata ruang ini diperbaiki. Okay. Nah, udah kita sampai audiensi, bahkan November 2024 kami audiensi langsung sama Nusron, Pak Nusron, Menteri ATR BPN, untuk membicarakan tata kelola atau tata ruang di ekosistem Batang Toru. Karena ini udah sangat genting dan terbukti pada akhirnya setelah bencana ini. Nah, kita sebenarnya tidak mengharapkan itu. Karena air itu tidak terserap, dia mencari jalan sendiri sehingga Garoga pun punya sungai baru kemarin. Iya, aliran baru. Ya kan? Nah, itulah fakta bahwa ketika air itu tidak terhitung dengan baik kan Pak Marwan. Sehingga dia bisa lari liar kemana saja. Ini alhamdulillah di wilayah kerja Pak Marwan yang terutama yang mengawasi aliran ke Medan, terutama ya, membuat Medan tidak babak belur. Walaupun beberapa keluarga babak belur juga karena rumahnya terendam, hilang juga segala sesuatunya. Kira-kira biayanya besar nggak sih ketika kita harus merencanakan ulang segala suatu tata kelola air, das dan segala macam? Pasti besar, pasti besar. Pasti besar karena kita bicara misalnya skop Medan ya, skop Medan itu adalah daerah kota ya, kota yang masyarakatnya sudah berada di sempadan, katakanlah sudah masuk ke sempadan sungai gitu, dan
mereka mempunyai bukti yang sah bahwa itu milik mereka gitu. Oke. Artinya gitu, ketika kita mau mengintervensi teknis, misalnya kita mau meningkatkan kapasitas sungai yang ada, tentunya kita harus melakukan pembebasan tanah. Nah, kita baru menghitung biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah aja itu sudah luar biasa di Medan ini. Belum lagi kita menghitung biaya konstruksi yang kita butuhkan. Nah, jadi kalau kita runtut lagi, apalagi kalau kita ingin dengan kejadian ini, kita ingin sistem pengendalian banjir di Kota Medan ini lebih mantap lagi. Nah, tentunya kita tidak hanya butuh satu tampungan air di hulu, gitu. Kita perlu menambah lagi tampungan air di hulu, sehingga ketika kejadian hujan ekstrim seperti ini, kita sudah punya tampungan di hulu, air itu tidak mengalir ke hilir dan tidak menyebabkan terjadinya daya rusak. Sebetulnya kan kalau ini logika awamku, aku kan bukan bidangku di sana. Logika awam tuh kalau air itu terjaga dan alirannya terjaga dengan baik, maka keselamatan akan makin kuat. Tetapi kenapa untuk pengelolaan air itu di Medan, di Sumut, dan juga nasional, itu bertingkat, sehingga ada hal yang tidak sinkron. Ketika Medan ada beberapa aliran air di Medan yang tidak bisa disinkronkan dengan kerjanya BBWS dan kerjanya provinsi yang tidak bisa disinkronkan dengan BBWS. Itu bisa diatasi nggak, Pak? Ya. Sebenarnya kuncinya koordinasi ya, Pak ya. Iya. Sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Tapi so far sejauh ini kalau menurut saya sih untuk penanganan banjir di Kota Medan ya, saya pikir sih koordinasi lintas kewenangan itu sudah cukup baik berjalan. Terkoordinasi ya. Artinya kita yang punya kewenangan di sistem-sistem sungai utama, kemudian ketika kita akan sandingkan dengan sistem yang dikelola oleh pemerintahan provinsi atau oleh pemerintahan kota, itu bisa kita sandingkan. Misalnya pemerintahan kota butuh di situ ada klep biar air dari sungai tidak balik ke pemukiman. Nah, disitulah kita pasang ada klep-klep di sana gitu. Nah, cuman memang permasalahannya Bang di sini tadi sempat juga kita diskusi masalah itu. Kita sudah membangun banyak sekali pintu klep sehingga kita harapkan ketika debit di sungai naik, air tidak masuk ke pemukiman. Tapi yang terjadi justru pintu klep ini cepat sekali larisnya gitu. Karena ini yang agak sulit kita. Di sini rayap bukan cuma rayap kayu ya. Ada rayap bersih juga. Memang kalau kita bicara banjir ya memang harus bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus mendukung kita. Karena gitu, masyarakat pasti terdampak, dia berkewajiban untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri kan. Betul. Nah, Ya. Itu masuk akalku. Ya. Ini kabar-kabarnya. Ini aku agak sedikit mencoba mengguit sedikit BBWS. Kabar-kabarnya BBWS punya anggaran yang cukup besar kok untuk mensinkronkan aliran air dari hulu ke hilir itu. Mungkin yang dimaksud itu terkait dengan pengendalian banjir, anggaran yang berasal dari LON ya mungkin ya, karena ini sempat cukup dibicarakan juga. Katanya memang sampai TT-an hitungannya katanya. Kita diberikan anggaran ya untuk untuk peningkatan sistem pengendalian banjir, terutama untuk kota, karena dibatasi kegiatannya itu untuk daerah urban kota Medan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, kita sudah programkan sebenarnya dari tahun 2024 ya. Harapan kita 2025 ini sudah berjalan semua, 2026 sudah tuntas, bisa kita selesaikan. Tapi tadi kita terkendala ke pembebasan tanah. Ya. Yang baru clear itu yang di daerah Deli Serdang ya. Deli Serdang udah 100% itu bisa kita konstruksi. Sementara sisa lain yang di Kota Medan itu kita belum bisa berbuat apa-apa gitu. Ya. Itu saya paham. Kalau dari situ saya belajar untuk hal perbaikan sesudah bencana. Tanpa bencana aja udah sangat besar biayanya. Apalagi sesudah bencana. Itu yang berkisar dengan Kota Medan. Bagaimana di daerah
yang tidak terkelola dengan baik seperti Kota Medan. Besar nggak biayanya nanti? Iya, tentu kalau kalau udah terkena bencana dampaknya kan lebih besar, Bang, Ya. biayanya. Nah, tapi kan yang lebih penting daripada biaya itu kan adalah keselamatan. Ya. Itu dia. Nah, kita juga menyuarakan misalnya perbaikan tata kelola hutan itu dalam hal bagaimana manusia-manusia ini, masyarakat ini bisa selamat, tidak terancam oleh bencana. Nah, kalau misalnya dana mungkin kita bisa cari itu. Kan gitu, bisa aja dari bantuan luar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan nyawa manusia? Nah, Ini tentu tidak terhitung. Nyawa nggak ada harganya. Ya, tidak bisa dihargai berapa. Kan seperti itu, Bang. Maka kadang-kadang orang bilang nyawa itu nggak ada harga, bantai aja katanya. Maka nggak dihitung ke kondisi kita sekarang, kerugian kita berapa, kerugiannya kerugian barang, kerugian nyawa nggak dihitung. Iya, nah kita Walhi memikirkan itu, kita memikirkan bagaimana keselamatan, bahkan tidak hanya manusia, Bang. Nah, satwa juga. Satwa dan makhluk hidup lainnya gitu. Nah, sekarang juga terbukti kan, bagaimana misalnya orang hutan, kita baru menemukan orang hutan mati itu di Tapanuli kan, gitu. Nah itu masih yang terlihat. Ya, nah mungkin bakal banyak yang tidak terlihat, apakah itu orang hutan atau harimau segala macam yang mati. Aku juga nggak tahu apa itu AI atau pure ya. Di Aceh kabarnya udah banyak harimau yang ditemukan dalam kondisi mati maupun sekarat. Jadi kita bisa lihat apapun kejadiannya, perbaikan itu mahal. Dan BBWS sudah menggambarkan betapa besarnya, bahkan loan pun sampai masuk, belum bisa mencukupi kebutuhan untuk perbaikan sarana sungai, apalagi daerah ekologis yang lebih luas daripada sungai. Mungkin Walhi juga udah perlu menghitung juga sedikit mungkin berapa kerugian kita kemarin di Sumatera Utara akibat deforestasi, bukan karena air banjir. Karena air banjir kata Pak Marwan bisa dikendalikan secara teori. Ketika ekologi yang dirusak kita nggak bisa kendalikan, kerugiannya juga jauh melebihi kerugian sungai yang dikendalikan oleh BBWS. Bagaimana kita mengkampanyekan itu nanti? Iya, Walhi Bang, itu juga ini kita juga sedang menghitung ini. Nah kita sudah menghitung dari 7 perusahaan inilah ya, berapa batang pohon yang ditebang. Itu sudah mencapai 5,7 juta batang pohon. Nah, tentu satu pohon ini kan ada harga hitungannya. Okay. Nah, kita punya ahli untuk di situ. Nah, ini kita udah ada hitung-hitungannya. Untuk apa? Untuk kita nanti bawa ke pengadilan. Oke. Terus ada satu yang mau tanya khusus ke Walhi. Itu pohon kan udah banyak berserak. Itu milik siapa? Nah, kalau milik siapanya, kita tidak fokus ke situ, Bang. Nah, jadi begini, kita melihat nih ya narasi yang dibangun oleh pemerintah bahwa permasalahan banjir bandang ini tuh adalah di Aik Garoga, kemudian di Sungai Batang Toru. Okay. Jadi perusahaan yang tidak ada hubungannya ke Sungai Garoga dan Sungai Batang Toru, nah itu bisa lepas dari segala tuntutan. Okay. Nah, Walhi tidak melihat seperti itu. Okay. Walhi melihat bahwa pohon-pohon atau batang-batang pohon yang dibawa banjir itu sebagai bukti ada kerusakan hutan. Oke, siapa merusaknya bisa siapa lebih yang merusak tadi. Nah, siapa yang merusak hutan itu, siapa yang melakukan deforestasi, nah itu data yang kita sampaikan. Dan bisa lebih dari yang 7 tadi kan? Bisa lebih dari yang 7. Oke, itu baru di Sumatera Utara. Ya. Belum Aceh, belum Sumatera Barat. Aku ngelihat, boleh nggak, ini pandangan Walhi nih, boleh nggak kayu itu dipakai untuk merekonstruksi rumah rakyat itu nanti? Daripada beli. Kalau Walhi menilai, Bang, bahwa
nggak ada masalah kalau misalnya pohon-pohon itu dipakai ya untuk asal jangan komersil misalnya kan ya, dipakailah dulu untuk kebutuhan-kebutuhan dasar itu kan, kebutuhan ya papan itu kan dasar itu ya, rumah. Iya. Nah jadi ya nggak ada masalah juga. Jadi kan aku ngelihat, kenapa aku tanya gitu, lihat kalau dibiarkan begitu, itu nanti ada masalah, ada yang berebut, ya kan? Itu kayu yang gede, kayu yang besar bisa merusak lingkungan lagi. Kasih kayu yang kecil, serpian-serpian. Padahal sekarang di sana orang itu susah dapat bahan bakar. Kalau itu dicipping jadi dia biomasa, nggak perlu orang itu beli minyak lagi. Iya, jadi begini Bang, memang kalau misalnya itu kan apa ya, disinilah peran pemerintah untuk mengatur gitu, untuk mengatur bagaimana kan pemerintah juga menggadang-gadang bahwa akan membangun 2000 rumah itu kan, rumah untuk mengganti. Ya udah, mereka kan bisa mengatur ini, gitu, bisa mengasih pemahaman kepada masyarakat bahwa yang ini untuk ini. Nah, kita rasa masyarakat juga bakal paham dengan kondisi seperti itu. Sebagai NGO mungkin punya usulan seperti itu kepada pemerintah? Ya, kita usulkan gini. Jadi gini Bang, itu kayu kan toh kalau dibiarkan juga akan membusuk dan bahkan menjadi bisa jadi sampah gitu ya, bisa menjadi ya yang sampah kalau yang perintilannya mungkin, tapi kalau yang loknya nggak mungkin lah jadi sampah. Iya, artinya kan sampah dalam artian sesuatu yang tidak berguna, sulit digunakan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan ya percuma juga kan. Aku bertanya begitu karena 2.000 rumah kata pemerintah. 2.000 rumah itu berapa banyak papan yang diperlukan, berapa banyak kayu yang diperlukan, itu kayu berlimpah. Jadi kalau kita bicara tentang dampak dan kerugiannya, sampai sekarang mungkin nggak akan ada yang sanggup menghitung, termasuk lembaga teknis kayak BBWS saja mungkin akan sulit menghitung apa yang harus kita buat lagi untuk lebih aman masyarakat Kota Medan. Dan ketika itu jadi bisa diimplan ke tempat lain, mungkin ke Garoga atau kemana, sistem-sistem seperti itu kayaknya perlu dibicarakan lebih lanjut dan diintegrasikan lebih baik. Betul Pak Marwan? Ya. Bahwa kita nggak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi permasalahan yang ada di Indonesia, termasuk hal-hal yang biasa, apalagi ini hal yang luar biasa. Jadi kami sudah bicarakan, tinggal orbiter di rumah menentukan. Terima kasih Pak Marwan. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Jaka. Sampai ketemu di orbit berikutnya.